biasa adalah tentang Rasulullah. Kemudian salam dan salam untuk Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Adapun rangkaian acara kita pada siang kini, kita ziarahkan 3 ini kan. Risiko pertama, kemudian Taruh Kataram, dan ketiga di mana kau Katiaka. Ya. Jadi kalau lagi segera awak penonton bisa juga siap awak sebelum maghrib. Mengawali kegiatan awak, marilah kita baca Fatihah bersama-sama sekali surang. Kita hadiahkan pahalanya yang pertama kepada pihak kita almarhum Syekh Haji Elendran Hasan, kemudian guru beliau dan risiko Syekh Syahidan Sarbaini. Untuk memimpinnya kita mohon kesediaan guru kita pihak kerajaan, dipersilakan. Balah salah satu murid beliau yang sangat beliau sayangi adalah Buya, guru awak. Bahkan ceritanya kalau Buya tersangkut jurnal saraf berbaca Fatihah ke beliau ke 1007. Macam tu pula kaitan antara guru dengan murid. Itu atau tandanya murid kesayangan guru. Siapa bagi penjelasan ke Buya lah. Buya lah. Untuk memberi penjelasan tentang kelebihan-kelebihan daripada guru yang kita ziarahi ko nama beliau Syekh Syahidan Sarbaini, kita mintakan kepada guru kita pihak kerajaan untuk menceritakan kawak. Kami yakin dan percaya beliau banyak lebih tahu ketimbang kita. Kepada beliau dipersilakan dengan segala hormat. Alhamdulillah hamdan wa fi ni'amahu wa itabi mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah may yahdihillahu fa huwal muhtadi wa man yudlil falam tajid lahu waliyyan mursyida. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahana in qabilta tawbatana wa fatahana akrimna bil fahmi wal hifzi hatta nafadha kullama sami'na min wal Qur'an. Ilahana akrimna bi husni sawti wan nawmati hatta anna man sami'a qira'atana yazdadu fatafi qalbi wa in kana qasal qalbi. Guru kita, abuya kita, pendiri pondok pesantren, yakin induk yang sama kita doakan selalu, dan beliau guru beliau yang ada di situ yaitu Buya Syekh Syahidan Sarbaini yang selalu kita doakan. Kemudian seluruh guru-guru kami, buya-buya kami, ketua yayasan kita, seluruh pimpinan cabang, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kami yang hadir dalam rangka acara wirid ziarah kalau kedua tahunan kita yang memuliakan. Terus kepada anak-anak kami, santri-santriwati yang kami sayangi, puji syukur selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian pengurus masjid yang kami hormati, yang telah memfasilitasi kita untuk bisa hadir, untuk bisa bertempat seperti itu. Terima kasih banyak Bapak pengurus. Baik, guru kita, abuya kita sekitar tahun sampai puluh 2 lah beliau mengaji di Kota Baru, diantarkan dari almarhum ayah beliau Syekh Hasan bin Muhammad Rahim. Kemudian guru beliau yang di Kota Baru yaitu salah satu khalifah Buya Ampalu Tinggi yang ke
ke-6 kalau salah, ke-6 Syekh Ibrahim. Yang pertama ya kalau yang paling tinggi itu kan Syekh Usman, kemudian Syekh Labai, kemudian Buya Katapiang, kemudian Buya Talawi, kemudian Buya Ampalu Tinggi, kemudian Buya Ibrahim. Nah, Buya Ibrahim itu dulu maja di Kota Baru. Nah, beberapa lama beliau pindah ke Batang Kabuang, Padang. Jadi beliau pindah ke arah Padang tentu melalui Tanjung Allah. Jadi guru kita, Abuya kita, namanya kalau pindah ke Padang itu pulang kampung. Nah, ada di antara kawan beliau pun sekaligus murid beliau menawarkan bahwa tak payahlah mengaji jo kakak ambo di kampung ambo, yaitu di Mungu. Nyo malin lo, cuma murid je tak barado. Dia pikir-pikir aja lah, mengajilah almarhum Abuya kita, jo Buya kita yang siko, yaitu Syekh Syahidan Serbaini. Bara lamonyo mengaji siko masuk kamari tahun 43 sampai tahun 46, lebih kurang 3 tahun Abuya awak di siko. Kata beliau di lungguan hari dan 3 tahun tu sadonyo mengaji, sadonyo sebulan berhasil. Itu sebulan berhasil. Karena dia ya kondisi ketika itu. Pertama mengingat kondisi guru kalau lah sajam tak bisa leh. Karena beliau ada dape penyakit bawasir apa semua. Itu tu tak bisa leh. Alamnya labah. Lepas itu lah sikit lah mengaleng. Kemudian beliau nak sawah. Kalau dibawa kitab ke guru, awak kini nak ngaji dah awak ke sawah. Jadi tak katu je cok. Jadi ini kesimpulannya dari sekitar 1000 sekian hari cuma yang tak pakai ngaji 30 hari. Tapi dari 30 hari itulah yang sampai kini wanita nanti tahu sarap Jadi rasio yang nampak di situ rupanya yo al-karomah wal barokah bil khidmah itu yakin bahwa 30 hari bisa cakupannya puluhan tahun bahkan ratusan tahun faedah dan fadilahnya. Itu apa yang tersimpan di situ adalah khidmah. Beliau berkhidmah, beliau itu mengabdi kepada guru beliau, kepada buya beliau, gitu. Jadi memang seperti itu. Bagi awak, yu'adu tutup, mutala'atul kutub, khidmah, tala'ah, khidmah, dan irsalul fatihah atau ihda usawabil fatihah untuk guru awak. Jadi dengan mengaji dapat ilmu, dengan belajar dapat ilmu, dengan awak berkhidmah lahir barokah dan karomah. Dengan awak rajin berwirid-wirid, Allah bukakan kabar itu kasah hisi, kasah maknawi. Allah bukakan saja futuh, Allah bukakan saja buka pintu hati, pintu ilmu, pintu makrifat seluruhnya. Jadi yakin lawak itu Buya awak lah korban berkah tuh, korban berkah, korban khidmah itu. Memang dia beliau menafikan dengan khidmah. Selama 3 tahun beliau di situ, dan guru beliau menurut beliau semakin lama semakin dalam, semakin lama semakin dalam. Dulu masuk itu kan masuk Jepang tuh, sampai 3 sampai 6 itu kan melalui masuk Jepang. Masuk Jepang tuh gak rumi awak sholat tuh payah sembilan tarawih itu. Dia awal-awalnya guru beliau sholat tarawihnya tuh sebalik Nabi ya. Yang dari Nabi sudah ladang itu dia. Nah kayak dulu. Lama, beliau tata lagi 20. Kadang-kadang kalau ancak situasi 20 sebenarnya. Tapi kalau gak darurat, tua belanja Jepang aja. Apa pada bermasalah panjang wak sebalik aja sebenarnya, sasaknya sebalik. Kalau lihat tanam,
20-an. Nah, permasalahan ini negari lambat, barang itu lambat dia duit langsung. Darurat kan? Jadi itulah. Tapi beliau setelah masuk Torikot dengan kaya beliau, akhirnya beliau tajam, nggak tahu lah mau menembak siapa, mau apa, kata lah. Ibu lah dari sembahyang tetap 20 tarawih. Jadi berbeda orang dengan alun masuk ngaji tarikat, orang dengan lah masuk ngaji tarikat. Jadi orang masuk di tarikat itu lain lah dengan penampilannya, memang lain loh keyakinannya, artinya pertama dalam, mantap tauhidnya, keyakinan. Jadi berubah-ubah tadi itu kan sebelum ngaji itu ayah beliau adalah Syarbaini. Beliau itu adalah ulama. Nah dari sekolah kemudian dari mana namanya, dari situ 3 tahun sampai ke 6 akhir sampai masuk tahun 60 barulah biar pindah ke Pado yang kan kita ziarahi Beko yang insyaallah yang ketiga. Jadi alhamdulillah kita berziarah mengunjungi orang-orang yang dimuliakan Allah, para wali Allah. Sebagaimana kaji kita dulu, banyak orang alim tapi tidak ada cahaya. Banyak orang alim malim tapi cahayanya tidak ada. Dia ada daya tariknya tidak ada. Ilmu banyak tapi daya tarik tidak ada. Kenapa? Karena ada 3 hal yang tidak atau kurang yang jalani. Pertama, kurang nyambung dengan Rasulullah, kurang bergerak bertali dengan Rasulullah. Artinya apa? Kurang bersalawat. Jadi orang alim kurang berselawat, daya tariknya kurang, cahayanya kurang, bersahajanya kurang. Jadi kalau orang alim yang banyak berselawat kepada Rasulullah, insya Allah sisu-sisu atau ujung-ujung umur Rasulullah dia pindah ke Allah, kanyang waktu itu. Nah itu makanya perbanyak selawat Rasulullah. Sedikitnya liwat dengan banyak bertali bertawasul kepada Rasulullah melalui selawat, insya Allah akan dibilang terang benderang. Yang kedua tentu itu banyak bersilaturahim dengan zuriyah beliau. Karena ahlul bait beliau kata Rasul bagaikan sampanna, orang yang masuk selamat, orang yang jauh dari zuriyah beliau tenggelam. Makanya kita alhamdulillah di Pondok Awal, insyaallah di pondok cabang berikutnya itu banyak-banyaklah. Kalau kemarin kadang-kadang Habib itu habaib itu minta untuk kali ini di pesantren itu, itu betul tabaruk karena menerima bersilaturahim dengan cucu Rasulullah itu akan menambah cahayanya bagi orang alim itu. Yang ketiga yaitu melalui banyak-banyak itu berziarah, apakah itu ulama waliullah yang masih hidup ataupun yang telah berpulang seperti yang kita ziarah ini. Ini seluruhnya adalah untuk menambah cahaya, baik secara cahaya zahir ataupun cahaya batin al-futuh, ma'rifat yang ada di dalam hati awak. Makanya apapun yang terjadi, Bapak Ibu, itu sadonyo kalau tidak ada halang penting, kalau tidak ada sakit ngawak atau munyai orang sakit, pokoknya halang-halang yang tidak bisa baik. Kalau tidak ada halang itu, mari sama-sama. Pak Karuk itu bersama Osampik sebab itu soal lain. Tapi awaklah dihitung saja, awak baik tadi lah terhitung baik di dalam dan di luar itu sama saja. Harapannya mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala melalui kita menziarahi syekh-syekh kita, masyayikh kita ini. Allah tambah keberkahan dalam hidup kita, amin. Allah berikan kita kemuliaan. Betul itu aku yang Allah berikan kepada beliau, Allah berikan pula marifatnya di Allah Ta'ala kepada kita. Dan kemudian tentu kita bersama-sama, kita keluarga kita, sanak-sanak kita, jamaah kita sadanya, tentu itu ingin bersama-sama dengan beliau, bersama-sama dengan Rasulullah dan kita, amin, amin, amin ya rabbal alamin. Barangkali itu dulu, semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.